Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Devina Mega Utami. Nah, pada video kali ini saya akan men-share ke kalian mengenai soal-soal Olimpiade Internasional 2016. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 8 soal. Untuk pembahasan soal Olimpiade. Mohon maaf ya. Untuk soal yang pertama bisa kalian lihat di slide. Di situ disuruh mencari perubahan entalpi yang terjadi. Nah, untuk tetapan kesetimbangan ini sudah diketahui. Untuk suhunya sudah saya rubah ke Kelvin. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk mencari delta H itu ln K1 per K2 sama dengan delta H per R dikali 1 per T2 min 1 per T1. Nah, untuk hasilnya delta H-nya itu min 95,9 kJ. Untuk soal nomor 1 yang bagian B itu suruh mencari persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Nah, untuk persentase yang pertama kita mencari reaksinya ya. Setelah mencari reaksinya, kita hitung awal, bereaksi, dan akhir. Nah, di situ sudah saya hitung. Nah, untuk itu CO2 itu sama dengan 60%. Jadi X sama dengan 0,6A. Untuk NH3 itu 2X per 3A, maka 2X itu 2X kali 0,6A per 3A, maka hasilnya yaitu 0,4 atau 40% ya. Untuk soal yang pertama bagian C itu suruh menghitung massa urea. Untuk massa urea kita mencari mol terlebih dahulu. Mol CO2 itu rumusnya N PV per RT, PVNRT ya, gitu maksud saya. Untuk molnya sendiri itu menghasilkan 9,422 mol. Nah, mol urea yang terbentuk itu sama dengan mol CO2 yang bereaksi. Jadi 60% dikali 9,422 mol itu akan menghasilkan 3,392 mol. Nah, massa larutan yang terbentuk itu maka 3,392 kali 60 gram per mol akan menghasilkan 203,52 gram. Nah, untuk yang nomor 1 bagian D itu jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3. Nah, temperatur ini berpengaruh pada efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangan pada reaksi 3. Bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Karena reaksi 3 ini bersifat endoterm, maka peningkatan temperatur akan meningkat efisiensi reaksi pembentukan urea. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 1 bagian E, di mana disuruh menghitung perubahan entalpi. Di situ delta HF 0 NH3COONH itu dikurangi 2 kali delta HF 0 NH3 dikurangi delta HF 0 CO2. Nah, untuk delta-deltanya itu kalian bisa lihat di slide ya, itu sudah tercantum. Maka hasilnya yaitu min 161,4 kJ. Nah, untuk selanjutnya mencari energi kisi ya. Setelah yang tadi mencari delta H reaksi, sekarang mencari energi kisi. Nah, di sini untuk energi kisi kalian bisa lihat di slide ya. Untuk cara-caranya saya sudah menuliskannya.
Untuk energi gizi sendiri itu menghasilkan 239,4 kilojoule per mol. Untuk yang selanjutnya itu suruh menggambarkan struktur titik Lewis untuk urea dan ion sianat. Nah, di situ saya sudah menggambarkan untuk titik Lewis pada urea dan juga ion sianat. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu bagian H itu suruh menggambarkan struktur resonansi ion sianat beserta muatan formalnya. Nah, di mana struktur resonansi ion sianat ini ada 3. Untuk struktur resonansi yang paling stabil itu yang ada di tengah, yaitu untuk muatan formal C-1, untuk muatan formal N+1, dan muatan formal O yaitu +1. Yang mana karena pemisahan muatan paling kecil serta atom 0 yang paling elektronegatif itu memiliki muatan formal negatif. Nah, untuk nomor 1 bagian I, tuliskan jumlah ikatan sigma dan pi masing-masing dalam struktur ion sianat dan molekul urea. Untuk molekul urea itu memiliki 7 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Untuk CNO- itu memiliki 2 ikatan pi dan 2 ikatan sigma. Yang nomor 1 bagian J itu suruh menghitung pH larutan itu asam atau basa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa larutan urea itu bersifat asam karena asam sianat. pKa 3,70 lebih kecil dari nilai pKb dari NH3. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya soal yang kedua itu tentang senyawa oksida bromin. Nah, kalian bisa baca sendiri, itu ada bacaannya ya. Nah, untuk soal yang pertama, berdasarkan informasi di atas, tentukan rumus molekul oksida A, B, dan C. Nah, di sini pertama kalian harus menuliskan reaksinya yang tertera di slide. Setelah itu baru kalian mencari oksida A, B, dan juga C. Nah, di sini rumusnya VBr- sama dengan VAg+ sama dengan, nah, bisa dilihat di slide ya hasilnya. Setelah itu M per mol. Maka mohon maaf itu bukan mol ya, tapi N. M per N, di mana M dibanding M dibanding dengan N ya, yaitu 2:1 seperti itu. Jadi oksida A sama dengan BrNOM, di mana yang tadi M dan N ya, sama dengan BrO2 karena N-nya tadi itu 1, maka tidak usah ditulis jadi BrO2 seperti itu. Nah, oksida B untuk perhitungannya juga sama, tetapi nilainya berbeda karena yang diketahui berbeda ya. Untuk zat-zatnya itu 3:2, maka Br2O3. Untuk oksida C juga sama rumusnya, yaitu 1:2, maka oksida C itu Br2O. Nah, karena M-nya itu 1, jadi tidak usah ditulis gitu ya. Untuk soal selanjutnya itu nomor 2 yang B, itu suruh menghitung massa masing-masing sampel oksida dalam miligram ya. Untuk massa masing-masing sampel oksida, yang pertama itu BrO2, itu massanya menghasilkan 15 mg. Untuk massa yang kedua Br2O3 menghasilkan 30 mg. Untuk yang ketiga yaitu Br2 menghasilkan 25 mg ya.
Nah, untuk selanjutnya, nomor 2 juga yang bagian C itu suruh menggambarkan struktur yang mungkin terjadi untuk setiap oksida. Nah, di situ ada struktur BrO2. Nah, di situ ada beberapa gambar struktur ya, bisa dilihat di slide. Untuk soal yang kedua bagian D itu suruh menghitung nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, oksida brom berwarna kuning telur itu merupakan BrO2. Nah, untuk entalpi pembentukan BrO2 akan menghasilkan plus 10 kJ per mol. Nah, untuk yang selanjutnya itu suruh menggambarkan diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, di situ terdapat gambar diagram entalpi ya. Kalian bisa lihat sendiri di slide ya, bahwa itu entalpi pembentukan oksida brom. Untuk yang soal ketiga itu membahas tentang cuka asam. Di mana untuk soal yang pertama hitung molaritas asam asetat yang terkandung dalam asam cuka tersebut, di mana sudah diketahui untuk kadar CH3COOH, massa jenisnya juga, dan juga V setelah diencerkan. Nah, di mana massa larutan itu Rho larutan kali V larutan. Itu akan menghasilkan 100 gram. Nah, massa zat larut CH3COOH itu menghasilkan 7,5 gram. Untuk mol CH3COOH itu 1,25 mol, maka bisa mencari molaritas dari asam asetat, akan menghasilkan 12,5 molaritas. Nah, untuk soal yang 3 yang bagian B itu suruh mencari nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka ya, Ka asam asetat. Nah, 10 ml itu diencerkan menjadi 100 ml. Maka konsentrasi asam asetat itu menghasilkan 0,125 m. pH-nya itu sudah diketahui bahwa 2,8. Untuk konsentrasi H plusnya itu 1,58 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa mencari Ka. Kita tentukan dulu reaksinya, setelah itu baru kita bisa mencari Ka. Nah, maka Ka yang dihasilkan yaitu 2,0 kali 10 pangkat min 5. Untuk soal yang ketiga bagian C itu suruh menuliskan reaksi yang terjadi. Nah, di sini untuk reaksi yang terjadi, NaHCO3 bereaksi dengan CH3COOH akan menghasilkan Na+, dengan CH3COO- CO plus CO2 plus H2O, atau NaHCO3 plus Hc2H3O2 akan menghasilkan NaC2H3O2 plus H2O plus CO2. Nah, untuk soal yang ketiga bagian D itu suruh menghitung pH 100 ml asam cuka. Nah, setelah penambahan soda kue. Untuk suruh mencari reaksinya terlebih dahulu. Setelah itu mencari awal reaksi dan keseluruhan. Jika sudah ketemu, kita akan memakai rumus Kb sama dengan KW per Ka. Untuk KW itu 1,0 kali 10 pangkat min 14. Di situ Kb-nya akan menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 10. Nah, setelah itu untuk mencari pH-nya, X kuadrat itu sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 10 dikali 0,125 akan menghasilkan 6,25. Nah, di situ X akan menghasilkan 7,9 kali 10 pangkat min 6, atau X itu konsentrasi OH min, maka bisa kita cari pH-nya. Nah, setelah ketemu konsentrasi OH
min, kita mencari pH-nya 14, min pOH-nya yaitu 8,90. Mohon maaf, pOH-nya 5,10. Maka akan menghasilkan pH 8,90. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu soal yang keempat, mengenai cetak biru. Nah, untuk soal yang keempat bagian A ini suruh menuliskan reaksi besi dengan ion oksalat membentuk kompleks yang berwarna hijau. Untuk reaksinya itu Fe3+ bereaksi dengan 3C2O4 akan menghasilkan kompleks yang berupa FeC2O4 3 kali 3- ya. Kompleks dengan 3- ya. Untuk yang selanjutnya suruh menggambarkan sketsa struktur kompleks dengan simbol oksalat. Nah, di situ sudah saya gambarkan oksalat mono inti dengan ion pusat Fe3+ dan 3 ion oksalat sebagai ligan. Untuk yang selanjutnya yang C, kalian soalnya bisa dilihat di slide ya. Untuk produk akan menghasilkan 6,78 gram. Nah, untuk soal ya nomor 4 bagian D itu suruh menentukan hibridisasi. Hibridisasi yang terbentuk yaitu sp3d2. Untuk yang selanjutnya itu E, suruh menghitung momen magnetik untuk kompleks tersebut. Itu menghasilkan 5,9 bm. Nah, selanjutnya tuliskan persamaan reaksi yang sesuai untuk mekanisme tahap 1 sampai tahap 4. Nah, di mana untuk tahap 1 sampai tahap 4 sudah saya tulis di slide, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk yang nomor 4 bagian G itu suruh menuliskan persamaan reaksi yang sesuai untuk pembentukan senyawa kompleks yang berwarna merah dan juga biru. Nah, di sini terdapat 2 kompleks yang berwarna merah dan juga biru. Bisa kalian lihat di slide ya. Untuk yang selanjutnya untuk Fe2 itu sama dengan 3, Fe3 itu sama dengan 4, dan Cn sama dengan 18, H2O sama dengan 14. Dimana rumus empirisnya Fe3, Fe4, Cn 18 kali 14 H2O. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini yaitu soal sel konsentrasi. Nah, untuk yang pertama suruh menghitung potensial standar sel atau E0 sel ya, dimana ini E0 selnya menghasilkan plus 460 volt. Nah, untuk soal nomor selanjutnya yang B itu aluran pada grafik hubungan E0 atau sumbu Y sebagai fungsi log X atau sumbu X. Nah, di situ saya sudah menggambarkan bahwa sumbu Y sebagai E0 sebagai fungsi log X atau sumbu X ya. Nah, untuk selanjutnya tentukan potensial sel untuk nilai X sama dengan 0,020. Nah, di mana untuk E0 sel itu dari grafik E menghasilkan 0,36. Untuk selanjutnya hitunglah tetapan kesetimbangan K untuk reaksi sel di atas. Nah, untuk kesetimbangannya itu untuk rumusnya sudah saya tulis di slide ya, kalian bisa melihatnya. Untuk kesetimbangannya E pangkat 35,832 akan menghasilkan 3,65 kali 10 pangkat min 15.
mohon maaf 10 pangkat 15. Nah, untuk yang ke E itu tuliskan reaksi sel yang terjadi yang berperan sebagai anoda dan katoda, di mana untuk yang berperan sebagai katoda itu Cu dan yang berperan sebagai anoda itu Ag. Untuk yang selanjutnya suruh menghitung KSP perak iodida atau AgI ya. Nah, di sini konsentrasi ion iodida mencari konsentrasi ion iodida akan menghasilkan 0,181 mol. Nah, sesudah dicampur dengan 50 ml larutan AgNO3 0,200 m mol 1. Nah, kalian bisa mol I kalian bisa dilihat di slide. Maka KSP konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi I min akan menghasilkan 1,05 kali 10 pangkat min 6. Lebih jelasnya kalian bisa lihat atau pause video ini ya, biar lebih jelas. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 6 itu tentang omega 3 dalam ikan. Nah, di sini disuruh menuliskan nama IUPAC dari omega 3. Nah, di mana nama IUPAC dari omega 3 ini adalah asam atau 9, 12, 15 oktadecatrienoat. Nah, untuk yang B, nomor 6 yang B itu tuliskan jenis ikatan tangkap pada omega 3, di mana ikatan tangkap pada omega 3 ini tangkap terisolasi. Nah, untuk yang bagian C, tentukan dan gambarkan struktur senyawanya yang ada dapatkan pada fragmentasi tersebut, di mana hasil oksidasi fragmen adalah asam 1,9 nonanadionat. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di slide. Untuk yang D itu suruh menggambarkan struktur senyawa juga. Nah, senyawa sederhana adalah asam G ketook, mohon maaf ya, oktanoat dan 1 bromo nonadiena. Nah, untuk yang bagian D juga sama, suruh menggambarkan struktur senyawa yang dihasilkan jika produk reaksi fragmentasi 1 yang punya gus asam karboksila direaksikan dengan K2Cr2O7. Senyawa sederhana ini merupakan 1 bromo 3 heksana propanaldehida, propinil bromida, dan alfa bromo asetaldesida. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini yang bagian I itu, mohon maaf bagian F ya, itu suruh menentukan urutan asam amino yang membentuk heksapeptida, di mana urutannya itu H pro leu gli pro ak pro OH. Nah, untuk yang selanjutnya itu struktur asam aminoglisin dan alanin serta ikatan peptida yang terjadi antara asam amina, alanin, dan glisin. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk strukturnya. Untuk soal yang ketujuh itu tentang inhibitor tirisinase dalam bengkuang atau Pectinius erosus. Nah, yang pertama itu menentukan struktur asam kochat. Nah, untuk penentuan struktur tersebut. Nah, kalian juga bisa lihat di slide untuk strukturnya ya. Ada gugus fungsi
CH aliphatik, gugus fungsi karbonil, ikatan rangkap C rangkap 2C berkonjugasi, gugus fungsi eter, dan gugus fungsi hidroksi atau OH ya. Untuk soal yang 7 tapi bagian B disuruh menggambarkan struktur HL berdasarkan skema reaksi yang ada di atas. Nah, untuk skema reaksi yang ada di atas kalian bisa lihat. Nah, di sini untuk jawabannya kalian bisa lihat di slide ya. Untuk yang selanjutnya itu yang bagian C, gambarkan struktur senyawa M dan N sesuai skema reaksi di atas. Nah, untuk senyawanya C15H12O2. Nah, itu kalian bisa lihat di slide. Untuk yang D, itu mekanisme reaksi antara senyawa salsilaldehid dengan asetofenon yang membentuk senyawa M. Di situ terdapat mekanismenya. Yang pertama itu bagian atas sebelah kiri, bereaksi. Di situ akan menghasilkan C15H12O2. Untuk yang selanjutnya juga mekanisme reaksi pembentukan cincin lingkar flavan dari senyawa N. Kalian bisa lihat sendiri untuk strukturnya biar lebih jelas ya. Untuk selanjutnya itu tentukan jumlah karbon kiral dalam struktur flavan, jumlah stereoisomer maksimum dan konfigurasi absolut pada karbon kiral dalam struktur flavan. Ada satu karbon kiral, stereoisomer maksimum 2, konfigurasi absolut karbon kiral itu 5. Yang G, tuliskan 2 reaksi kimia yang dapat membedakan salisialdehid dengan asetofenon dalam satu uji kualitatif. Reaksi yang membedakan yaitu bisa dipilih 2 dari contoh reaksi berikut. Yang pertama reaksi redox dengan reagen Fehling, Benedict atau Tollens. Reaksi pembentukan iodoform dengan reagen NaOH, I2 salisialdehid atau asetofenon. Reaksi pembentukan hidrazon oxim semikarbazon dengan reagen hidrazin, hidrosilamina setikarbazida. Keduanya ini membentuk padatan kuning atau jingga namun memiliki titik lelah yang berbeda. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 8 tentang polutan organoktor, di mana untuk materinya kalian bisa untuk soalnya kalian bisa baca sendiri di slide ya. Bisa kalian pause video ini. Untuk yang soal yang pertama, gambarkan struktur senyawa A. Nah, itu merupakan struktur heksaklorosiklopentanediena. Untuk yang nomor 2, struktur norbonadiena adalah sebagai berikut. Suruh menggambarkan mekanisme reaksi pembentukan senyawa aldrin yang merupakan produk reaksi Diels-Alder antara norbomadin dengan A. Kalian bisa lihat di slide ya. Untuk selanjutnya, dalam sintesis aldrin pada B, tuliskan senyawa mana yang merupakan diena dan senyawa mana yang merupakan dienofil dalam reaksi Diels-Alder. Senyawa A itu heksaklorosiklopentanediena, dienofil norbomadiena. Nah, untuk yang D itu kalian lihat sendiri di slide untuk jawabannya ya, metakloroperoksibenzoik asid. Nah, untuk yang selanjutnya, gambar struktur dialdrin dan etrin dengan menunjukkan perbedaan stereokimia endoterm dan eksoterm antara keduanya. Dialdrin
dan juga endrin. Bisa kalian lihat di slide untuk strukturnya. Nah, untuk yang F itu chlordine, senyawa chlordine maaf, dihasilkan dari reaksi Diels-Alder antara senyawa A dengan siklopentadiena yang dilanjutkan dengan reaksi klorinasi pada salah satu gugus alkena yang kerapatan elektronnya lebih tinggi pada senyawa adutnya. Itu merupakan gambar struktur chlordine yang sesuai ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, itu salah satu cara untuk menguraikan organoklor dari perairan adalah dengan proses ozonolisis. Nah, maka gambarkan struktur produk yang terbentuk dari proses tersebut. Soalnya bisa kalian baca ya. Itu merupakan struktur produk yang sudah terbentuk. Kalian bisa lihat di slide ya untuk strukturnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal-soal Olimpiade 2016. Nah, apabila ada salah penjelasan ataupun kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.